Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Sahabat keadilan, ketemu lagi bersama Mas Ri di saluran channel MTI. Hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin semua sudah tahu, eksepsi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam sidang sebagai terdakwa kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam eksepsi Hasto menyampaikan bahwa dia memang sengaja ditarget untuk dijadikan tersangka oleh Pak Jokowi. Bahkan sebelumnya Hasto menyeret mantan penyidik KPK Bang Novel Baswedan bahwa Pak Jokowi lah yang mengajak-ngajak KPK. Tapi hal tersebut sudah dibantah oleh Bang Novel Baswedan juga Mas Yudi di berbagai tayangan, terutama di tayangan podcast Mas Bambang Wijayanto. Di mana sebenarnya tahun 2020 menurut Bang Novel dan Mas Yudi, Hasto ini sudah ditetapkan tersangka. Bahkan pada saat itu, kalau tidak ada perintangan atau penghalangan di TPIK, Hasto dan Harun ini sudah kena OTT oleh KPK. Mestinya eksepsi ini Hasto membantah. Dalam eksepsinya bantah apa yang disampaikan Bang Novel Baswedan dan Mas Yudi, bukan terus menyerang Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga menantang. Oleh karena itu KPK jangan hanya berhenti di kasus Harun Masiku ini, tapi tolong Pak, selidiki semua, kembangkan semua kasus-kasus yang menyeret nama Hasto di belakangnya. Karena Hasto ini diduga sebagai pengendali banyak permainan di balik layar. Salah satunya dia juga diduga terlibat dalam kasus korupsi Dirjen Perkeretaapian Kemenhub wilayah Jawa Timur. Yang terakhir, Hasto juga diduga terlibat dalam korupsi Pertamina. Tolong ini, kalau memang terlibat semua, kalau terkait semua, dan bukti-bukti sudah ditemukan, Pak Prabowo saya minta jadikan Hasto ini sebagai penghuni pertama di penjara pulau terpencil. Orang ini licik, tengil, dan kejam sebenarnya. Kalau memang Anda sebagai pejuang, ngapain Anda ngemis-ngemis minta pengadilan untuk membebaskan? Buktikan saja, pengadilan tidak mungkin akan membebaskan Anda dengan hanya cerita, celoteh, omong-omong. Buktikan dengan data, bukti-bukti sesuai fakta hukum. KPK tolong lakukan tindakan tegas agar negara hadir, agar negara tidak selalu direndahkan. Dan yang kedua, yang terkait dengan demo mahasiswa ini sudah mengganggu ketertiban umum, mengganggu adanya orang-orang sedang melakukan ibadah puasa, dan yang di demo ini terkait pengesahan undang-undang TNI. Ini dalam tuntutannya mereka tidak ingin bahwa TNI ini akan menjadi seperti zamannya Orba. Pertanyaannya, apakah mereka ini pada saat zamannya Orba 25-30 tahun yang lalu mereka ini sudah jadi mahasiswa? Apakah mereka itu menjadi korban
dari masa lalu, zamannya Pak Harto. Sehingga ada traumatik yang menghinggapi pikiran mereka, sehingga mereka menolak adanya difungsi ABRI atau kembali ke zamannya Orde. Apakah mereka sudah hidup zaman itu? Ini kami menduga ada yang menunggangi, ada yang membiayai, dan ada yang mengendalikan. Oleh karena itu Pak Prabowo perintahkan aparat penegak hukum, TNI, Polri untuk melakukan satu investigasi. Siapa yang mengendalikan dan membiayai ini semua? Ke negara ini aman Bapak. Pak Prabowo, Ibu Pertiwi menangis, NKRI menginginkan kedamaian, rakyat membutuhkan kesejahteraan. Tuntutan rakyat Bapak yang mencintai NKRI, hidupkan lagi Petrus itu Pak. Kalau dulu zamannya Pak Harto, Petrus dilahirkan itu karena untuk memberantas preman-preman yang bertato. Kalau sekarang preman-premannya ini berdasi, bawaannya regulasi, pekerjaannya tukang nyolongi uang NKRI. Habisi Bapak, jangan dikasih hati. Kalau perlu, jangan dikasih napas lagi. Tapi miskinkan dulu Pak, baru busukkan di penjara pulau terpencil yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada bahasa kalimat yang kurang menyenangkan Bapak Presiden. Sahabat keadilan, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi dan pencerahan untuk mengingatkan dari Presiden, aparat penegak hukum yang sedang sibuk sehingga ada sudut-sudut kecil yang terlupakan. Baik, saya kira sampai di sini. Apabila ada saran, masukan, dan kritik, tolong tulis di kolom komentar untuk perbaikan-perbaikan tayangan MTI selanjutnya. Salam perjuangan merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.